warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Genetika yang beranggotakan saya sendiri Emi Sapitri dengan NPM 30 dan rekan-rekan saya Getri Huandari dengan NPM 20, saya Tias Sawangulan dengan NPM 06, dan saya Reski Citra Rahmadani dengan NPM 024. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perbedaan DNA inti dan DNA mitokondria. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Pada kali ini kita akan membahas DNA inti dan DNA mitokondria. Nah, sebelum kita ke materinya, lebih baik kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Tias Nawangulan dengan NPM 006, rekan saya Getri Hulandari dengan NPM 020, Emi Sapitri dengan NPM 030, dan yang terakhir Reski Citra Rahmadani dengan NPM 024. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai DNA inti. Jadi, teman-teman pasti udah tahu kan di sini, atau udah pernah dengar gitu mengenai DNA inti. Jadi DNA inti ini adalah pewarisan sifat dari kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Nah, dalam gambar yang sudah kami tayangkan, di sana terdapat gambar struktur dari DNA inti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari struktur DNA inti ini. Jadi, DNA inti memiliki struktur yang disebut dengan helix ganda atau double helix. Jadi kita bayangkan nih, seperti tangga spiral yang terbentuk dari dua untai panjang yang terjalin erat. Struktur ini terlihat seperti sebuah tangga yang melingkar dengan tiap anak tangga terbuat dari pasangan basa nitrogen yang saling terhubung. Teman-teman di sini udah tahu kan, basa nitrogen ini terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, jadi dapat dikatakan basa nitrogen ini adalah seperti bahan bangunan yang penting dalam struktur DNA inti. Mereka membantu membentuk kode genetik yang unik dan berperan dalam pewarisan sifat dan proses kehidupan lainnya. Nah, teman-teman, gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen bekerja sama dalam bentuk struktur DNA inti yang kompleks dan menarik. Gugus fosfat dan gula deoksiribosa membentuk kerangka DNA inti, sementara basa nitrogen menjadi anak tangga pada tangga spiral DNA inti. Dengan kerjasama yang apik antara ketiga komponen ini, DNA inti menjadi petunjuk penting dalam pewarisan sifat dan proses kehidupan kita. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat pada gambar sampingnya bahwa struktur DNA inti memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pewarisan sifat. Ketika terjadi reproduksi seksual, DNA inti dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, bergabung untuk membentuk DNA inti baru pada keturunan. Proses ini melibatkan pembentukan gamet atau sel sperma dan sel telur, pembuahan, dan perkembangan embrio menjadi janin. Nah, DNA inti yang baru kemudian menggandakan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa setiap sel dalam janin memiliki salinan DNA inti yang identik. Dengan kata lain, DNA inti yang baru ini berfungsi sebagai petunjuk atau instruksi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, struktur DNA inti ini juga mengandung gen-gen yang mengodekan informasi tentang sifat-sifat tertentu, seperti warna mata, warna rambut, atau kelainan genetik tertentu. Selama proses pewarisan sifat, gen-gen ini diturunkan dari orang tua ke anak melalui DNA inti. Jadi teman-teman dapat simpulkan bahwa DNA inti ini adalah pewarisan sifat dari kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Nah, teman-teman, DNA inti ini juga memiliki beberapa peranan loh, seperti penyandian gen, pewarisan karakteristik, serta pengaturan ekspresi gen. Nah, selanjutnya yaitu DNA mitokondria atau mtDNA. DNA mitokondria adalah materi genetik DNA yang berada di dalam mitokondria, organel dalam sel eukariotik yang mengubah energi kimia dari makanan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP.
Nah, sekarang teman-teman bisa lihat yang sudah kami tayangkan yaitu mengenai struktur DNA mitokondria atau mtDNA. Nah, teman-teman bisa lihat gambar struktur DNA mitokondria ini memiliki bentuk melingkar dan terdiri dari satu rantai DNA yang panjangnya itu sekitar 16.569 pasangan basa. DNA mitokondria ini juga memiliki 4 nitrogen basa yang sama dengan DNA inti. Teman-teman udah tahu kan apa aja? Ya, ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Namun, jumlah dan urutan basa-basa ini berbeda antara DNA mitokondria dan DNA inti. DNA mitokondria juga memiliki gen-gen yang mengode protein dan RNA yang dibutuhkan untuk fungsi mitokondria, yaitu yang terdiri dari 37 gen pengode untuk 2 RNA, 22 tRNA, dan 13 polipeptida. Nah, teman-teman selanjutnya bisa lihat yang sudah kami tayangkan yaitu mengenai pola pewarisan sifat mtDNA atau DNA mitokondria. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa DNA mitokondria pada sel telur itu hanya pada bagian ekor atau bagian badannya saja yang mana berfungsi sebagai memberi kekuatan untuk bergerak menuju ovum. Nah, setelah sampai ovum, maka bagian ekor dan badannya ini akan terlepas atau mati, sehingga pada saat proses fertilisasi ini hanya bagian kepalanya saja yang masuk ke dalam ovum. Nah, sedangkan bagian badan atau ekor yang mengandung DNA mitokondria ini tidak ikut masuk, maka dari itu di sini tidak ada DNA mitokondria dari ayah, hanya ada pada ibu saja. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa pola pewarisan sifat dari DNA mitokondria ini hanya berasal dari ibunya saja. Nah teman-teman, sama halnya dengan DNA inti, DNA mitokondria ini juga memiliki beberapa peranan loh, seperti produksi energi, sintesis protein mitokondria, regulasi fungsi mitokondria, apoptosis atau kematian sel terprogram, pewarisan keturunan, serta fungsi metabolik. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang paham sedikit ya mengenai DNA inti dan DNA mitokondria yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai perbedaan DNA inti dan DNA mitokondria. Yang pertama, berdasarkan letaknya, DNA mitokondria berada di mitokondria, sedangkan DNA inti berada di nukleus atau inti sel. Kemudian, pada laju mutasi, DNA mitokondria itu laju mutasinya tinggi 10-17 kali dari DNA inti, sedangkan pada DNA inti laju mutasinya rendah. Kemudian, pada protein histon, DNA mitokondria tidak dikemas dengan protein histon, sedangkan pada DNA inti dikemas dengan protein histon. Nah, sekarang perbedaan pada jumlah dan ukurannya. Pada DNA inti, ukuran genom 3,3 miliar pasangan basa dan pada DNA mitokondria yaitu 16.569 pasangan basa. Kemudian pada DNA inti, jumlah salinan terdiri dari 2 kopi, sedangkan pada DNA mitokondria lebih dari 1.000 kopi. Pola pewarisan pada DNA mitokondria yaitu maternal, hanya ibu, sedangkan DNA inti biparental dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian struktur DNA-nya dari DNA mitokondria yaitu sirkular atau melingkar, sedangkan DNA inti linier atau yang tadi sudah kita bahas yaitu double helix. Selanjutnya, pada perbedaan kawasan non-coding, pada DNA mitokondria tidak memiliki intron, sedangkan pada DNA inti terdapat ekson dan intron. Kemudian, pada proporsi kodon, pada DNA mitokondria proporsinya sebesar 21%, sedangkan DNA inti sebesar 40%. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Saya dan teman-teman saja berharap